Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Sanghang Namami. Yamam hako mayang Bhagawantang saranagata. Yono Bhagawa Satta. Yassa cak mayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi sakare hitang Bhagawantang sasaddamang sasawaka sanggang apipujayama. Silakan duduk. Handamayang Buddha Nusati Nayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Wijacarana Sampano. Sugato Lokawidu. Anuttaro Purisa Dhammasarati. Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko. Ehipasiko. Opanaiko pacatang. Weditabo vinyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusati Nayang Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani attapurisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasa ti Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saccakirya gatayo banamase Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sacca waccena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sacca wajjena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sacca wajjena Sotite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang abinha pacaweka kana patang banamase Jara dhammom hi jarang anatito Biadi dhammom hi biading anatito Marana dhammom hi maranang anatito
sabbe hime piye himana pehinana bhawo vina bhawo kamasakom hi kamadayado kamayoni kamabandhu kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhavisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabhang. Marilah kita bacakan kalimat perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mari kita bermeditasi sejenak. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ambil posisi yang santai dan nyaman. Meditasi kita mulai.
Meditasi kita akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Handamayang Pancasila Aradana Karomase Saahang Bante Tisarane Nasating Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Bante Dutiyampi Okasaahang Bante Tisarane Nasating Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Bante Tatiyampi Okasaahang Bante Tisarane Nasating Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Bante Yamahang Wadamitang Wadita Amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata wiramani sikhapadang samadhiyami. Panatipata wiramani sikhapadang samadhiyami. Adinadana wiramani sikhapadang samadhiyami. Adinadana wiramani sikhapadang samadhiyami. Kame sumicacahara wiramani sikhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara wiramani sikhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadadahana wiramani sikhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadadahana wiramani sikhapadang samadhiyami. Imani pancasikhapadani silena sukating yanti. Silena bhoga sampada. Silena nibbhuting yanti. Tasma silang wisodaye. Amabante. Satu, satu, satu. Handamayang Dhamma Desana Aradanang Karomase. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Ana Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mang
Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Susukhang wata jiwama werinesu awerino werinesu manusesu wiharama awerinoti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sungguh bahagia jika hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Dhammapada Sukawaka. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya, para pengurus Karakasapa Wihara, ya, singkatnya, ya, juga para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Sore. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, jadi sebelum Samanera menyampaikan Dhamma, ya, bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Ya, jadi ya pertama-tama Samanera ya mengucapkan permohonan maaf ya, karena kemarin di momen Wesak Samanera tidak hadir di wihara karena berhalangan. Jadi waktu itu beberapa kali mencari tiket gitu untuk kembali ke sini, akan tetapi susah untuk dapat seperti itu. Nah, dapatnya yang sebenarnya di tanggal 29, akan tetapi di 29 acaranya sudah selesai, dan juga di tanggal 30 itu hari ke-7 peringatan mendiang teman saya ini, jadi kayak nanggung seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya menyampaikan permohonan maaf ya, terutama kepada para pengurus wihara, karena kemarin tidak dapat hadir di tempat ini untuk Waisak seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sesuai dengan apa yang ada di poster yang sudah disebar di media seperti itu, nah, Samanera berkesempatan untuk menyampaikan Dhamma yang pada kesempatan hari ini yaitu Puja Bakti Umum ya. Dan tentunya kesempatan ini juga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian memanfaatkan waktu yang sangat baik ya untuk mengisi kegiatan hari libur di hari Minggu ya. Baik, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan hari ini Samanera akan menyampaikan yaitu tentang kemarahan. Nah, di dalam kehidupan yang Bapak Ibu saudara-saudari jalani, apakah ada yang masih sering-sering marah? Masih sering ya? Nah, masih, karena memang hal yang wajar. Ya mungkin hal yang wajar, akan tetapi setidaknya kita masih bisa untuk mengurangi seperti itu.
Ya, di kebencian ataupun rasa marah yang tentunya masih ada di dalam sifat diri seseorang. Nah, tidak menutup kemungkinan masih bisa untuk dikurangi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, kemarahan ini sebenarnya yaitu berasal di dalam dari kekotoran batin. Adanya rasa benci, ada rasanya tidak suka. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa marah-marah. Bahkan ada juga ketika semisalkan kita minta tolong kepada orang lain seperti itu untuk membantu dalam hal apa yang kemudian juga tidak dilaksanakan, mungkin bisa saja kita terbawa suasana jadinya marah-marah, ya. Nah, dan juga seperti yang Samanera sampaikan ketika Anusasana tadi siang, itu ada seorang penjual roti seperti itu. Nah, ia ini bisa dikatakan sangat baik sekali, orang ini baik sekali, terutama juga kepada karyawan-karyawannya. Nah, yang dimana orang ini, ya, sepasang suami istri mempunyai toko roti yang kemudian juga ada tempat tidur untuk para karyawannya, yang bisa dikatakan tempat tidurnya sama dengan tempat tidur yang ia punya dengan istrinya. Nah, hanya yang membedakan itu, ya, tempat tidur karyawan ini adanya ranjang susun seperti itu. Jadi bisa dikatakan hidup seorang sepasang suami istri ini dan juga para karyawan-karyawannya sama seperti itu. Karena memang orang ini, ya, sepasang suami istri ini bisa dikatakan mereka punya seperti itu, mereka bisa menjadi seperti itu karena karyawan-karyawan mereka. Jadi jam 3 pagi, ya, sudah bekerja karyawannya. Nah, akan tetapi sepasang suami istri ini bisa dikatakan masih tidur. Nah, jadi mereka ini bisa dikatakan, ya, kenal dengan kebaikannya, tidak suka marah-marah kepada karyawan-karyawan. Yang kemungkinan kita juga sering mengetahui ataupun sering melihat seperti itu ketika ada pabrik ataupun toko-toko, dan juga kalau ada karyawan, mungkin kita pernah melihat karyawannya sering dimarah-marahin kalau ada sering melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita hendaknya kalau kita mengerti sebenarnya kalau kita sering marah-marah seperti itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Akan ada timbulnya rasa penderitaan. Penderitaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang yang kita marahi. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, mungkin di dalam kehidupan yang dijalani masih sering marah-marah atau bahkan orang lain masih marah-marah kepada kita. Nah, hendaknya ketika kita menimbulkan rasa marah tersebut bisa kita untuk mengurangi seperti itu. Jadi kemarahan ini sebenarnya diumpamakan seperti halnya ketika kita membawa api. Membawa api besar seperti itu. Yang bisa saja itu melukai diri kita sendiri. Nah, apalagi ketika kita membawa api ini, kita pergi ke sana kemari dan tentunya juga berdampak kepada orang lain juga. Jadi sama halnya ketika kita marah-marah kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa marah kepada kita, benci kepada kita. Nah, bahkan, ya, ini bisa dikatakan nyata. Di Lombok, kalau semisalkan kita marah-marah kepada orang lain, berkata kasar, bahkan sampai melukai perasaan orang tersebut, kita bisa diincar sampai meninggal. Itu nyata di tempat saya, karena saya pernah mengalami ataupun bisa dikatakan pernah melihat secara langsung. Melihat secara langsung yang dialami oleh bibi saya sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan
waktu itu bibi saya ini beli ember seperti itu. Beli ember yang kemudian dipinjam sama orang. Nah ketika bibi saya ini meminta balik ember tersebut, nah orang itu mengaku bahwasanya itu milik dia. Nah mungkin bisa saja dari situ ada sebuah cekcok mulut ataupun ada ucapan-ucapan seperti itu. Ada cekcok melalui mulut sehingga bibi saya ini diincar sampai meninggal. Nah ini nyata, di Lombok itu nyata, ada yang seperti itu. Jadi hendaknya dari hal tersebut sebenarnya bisa kita pelajari bahwasanya ucapan, omongan yang kita lakukan ataupun yang kita ucapkan hendaknya kita kendalikan. Ya, hendaknya kita kendalikan, jangan sampai rasa marah tersebut selalu kita lakukan. Tiada hari tanpa marah, ya, jangan sampai hal demikian. Nah, hal yang marah, hal yang wajar. Namun ya, kita bisa untuk mengendalikan bahkan mengurangi rasa marah seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada juga kisah di zaman Sang Buddha. Nah, yang dimana ada seorang perempuan yang bernama Wedihika. Nah, ia ini juga ada seorang pembantu yang bernama Kali. Nah, ya mungkin cerita ini pernah Bapak Ibu dengar ya ataupun pernah baca. Nah, Wedihika ini terkenal dengan orang yang sabar, orang yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Ya, pada intinya ia ini dikenal dengan orang yang sangat baik. Nah, yang kemudian pembantunya ini sengaja ngetes Wedihika ini. Ngetesnya dengan cara ia ini sengaja bangun siang, tidak bekerja, mengurus rumah tangga ataupun bersih-bersih seperti itu. Nah, hari pertama bisa dimaklumi oleh Wedihika nih. Bisa dimaklumi. Nah, ya kemudian secara terus-menerus tiap hari dites, ya, dicoba apakah benar Wedihika ini terkenal dengan sabarnya, terkenal dengan kebaikannya. Nah, Kali ini sengaja mengetes. Nah, lama-kelamaan karena memang rasa sabar dari Wedihika ini bisa dikatakan sudah cukup seperti itu. Rasa amarahnya sudah meluap karena memang sengaja dites seperti itu, tahu sengaja dites. Nah, pada akhirnya Kali ini dipukul dengan tongkat hingga kepalanya berdarah. Nah, lalu karena Kali ini bisa dikatakan kepalanya berdarah, ia pergi ke rumah-rumah orang sambil menyebarkan info, menyebarkan berita bahwasanya Wedihika ini yang terkenal sabar, baik hati ternyata tidak sesuai dengan apa yang orang katakan. Nah, jadi Kali ini menyebar berita demikian sehingga orang-orang tidak mempercayai lagi tentang Wedihika ini, bagaimana sifatnya, bagaimana orangnya, sehingga nama baik dari Wedihika ini hancur, tidak baik lagi seperti itu. Nah, mungkin di dalam kehidupan ini ya ada seseorang yang memang sabar seperti itu, selalu sabar. Nah, bisa saja ya terjadi sama halnya yang dilakukan oleh Wedihika ini. Nah, akan tetapi kita yang mengerti sebenarnya tidak perlu melakukan hal demikian karena juga bisa saja merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, memang sebenarnya sabar itu ada batasnya. Ya, benar. Nah, akan tetapi kita tahu apakah kesabaran kita itu ada batasnya, kemudian kesabaran kita itu sudah mencapai batas, kita melakukan yang seharusnya yang tidak kita lakukan. Nah, hendaknya kita mengerti yang walaupun sabar ini ada batasnya, jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu. Apalagi bisa mencelakai orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Sang Buddha juga menjelaskan di dalam Brahmajala Sutta. Nah, menasehati para biku. Nah, bahwasanya jikalau
ada seseorang yang marah-marah, tidak suka, benci, ataupun usil terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, hendaknya dihiraukan, hendaknya diabaikan. Karena memang hal demikian bisa menguji batin. Menguji batin seseorang ataupun menguji batin para biku tersebut. Apakah mereka bisa bersabar atau marah-marah, atau bahkan benci terhadap orang yang tidak suka terhadap Buddha, Dhamma, ataupun Sangha. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, nah di dalam Kodana Sutta juga Sang Buddha menjelaskan ada 7 harapan. 7 harapan ini yang bisa dikatakan harapan yang tidak baik jikalau kita marah-marah kepada orang lain ataupun benci kepada orang lain. Nah, apa ke-7 harapan ini? Yaitu biasanya ya mungkin sering Bapak Ibu dengar ataupun sering lihat seperti itu 7 harapan ini. Nah, yang dimana yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mereka ini akan mengharapkan semoga orang yang dibenci, orang yang tidak disukai berpenampilan buruk. Nah, yang pastinya jikalau seseorang benci ataupun marah kepada orang lain akan mendoakan hal demikian. Ya, semoga dia berpenampilan buruk, berpenampilan jelek sehingga orang-orang tidak suka kepada dia. Nah, mungkin bisa saja harapan ataupun doa tersebut dipancarkan ketika rasa marah dan benci ini tidak bisa ditahan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ya semoga juga, nah yang kedua ini ketika benci terhadap orang lain, semoga dia tidak bisa tidur nyenyak. Semoga dia penuh dengan kesengsaraan seperti itu. Ya, mungkin ada saja orang-orang yang masih mendoakan orang demikian. Jikalau batas ataupun sudah mencapai batas kesabaran ketika adanya rasa benci dan kemarahan ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ya semoga orang tersebut tidak sukses, ya, mendoakan hal demikian. Hal ini sepertinya hal yang bisa dikatakan sering terjadi ya di kehidupan masyarakat ketika rasa kebencian dan kemarahan ini ada di dalam diri seseorang. Dan juga ya semoga dia tidak kaya, semoga dia jatuh miskin. Ya, biasanya juga ada yang berpikiran hal demikian, yang mendoakan hal demikian. Nah, kemudian selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya semoga orang tersebut tidak masyhur, tidak memiliki teman, dijauhi oleh banyak orang. Ya, pada intinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, harapan ataupun doa yang tidak baik didoakan kepada orang lain karena memang memiliki sifat benci ataupun sifat marah kepada orang lain. Nah, terpenting juga ya, biasanya orang-orang mendoakan ataupun mengharapkan ya semoga orang tersebut jikalau meninggal terlahir di alam yang menderita. Nah, biasanya juga ini sering terjadi ya. Banyak juga yang sering terjadi yang berkaitan dengan hal ini. Nah, hendaknya apakah kita yang mengerti Dhamma mengharapkan hal demikian, mendoakan hal demikian? Tentunya tidak ya, tentunya tidak, karena memang semarah apapun kita, ya semarah apapun, sebenci apapun kita terhadap orang lain, hendaknya jangan sampai hal demikian didoakan bahkan diharapkan untuk orang lain. Ya, karena kenapa? Bisa dikatakan kita ini pelaku dari perbuatan diri sendiri, ya. Ketika kita melakukan, ya seperti contoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini ataupun saat ini berada di tempat ini, apakah yang menerima kebajikan orang yang berada di rumah? Kan tidak. Tentunya yang mendapatkan kebajikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang langsung hadir di tempat ini. Ya, jadi itu beberapa hal yang dijelaskan oleh Sang Buddha yang berkaitan dengan doa ataupun harapan seseorang yang masih memiliki sifat
benci ataupun marah-marah kepada orang lain. Nah, yang mungkin saja hal-hal tersebut sering kita dengar, sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hal yang wajar ya seseorang masih memiliki sifat marah-marah. Namun ya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari adanya masih memiliki sifat marah atau benci, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah terus-terusan marah seperti itu? Kan tidak ya, kan tidak. Hal yang wajar karena juga ada beberapa hal, sifat ataupun jenis ketika seseorang ini marah-marah. Nah, diumpamakan seperti batu, tanah, dan air. Nah, jadi bisa dikatakan ini juga dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Lekana Sutta. Nah, sifat seseorang pemarah seperti itu. Nah, yang dimana yang pertama yaitu seseorang yang sering marah-marah, bahkan marahnya ini berlangsung lama. Ketika usia tua, ketika meninggal pun masih memiliki sifat marah ini, yang pada intinya ketika ia ini sering marah dan marahnya berlangsung lama. Nah, jadi sama halnya ya, ini cerita. Nah, kemarin ketika Samanera di Lombok seperti itu. Nah, ya ini memang sebuah kepercayaan ya, tergantung orang percaya ataupun tidaknya. Nah, ada leluhur yang pulang masuk ke raga orang yang masih hidup. Nah, dia ini cerita, leluhur ini cerita bahwasanya ia ini masih benci, masih tidak suka, masih marah-marah kepada orang lain yang walaupun orang tersebut sudah meninggal seperti itu. Jadi mereka ini sudah meninggal akan tetapi di alam sana. Nah, beliau ini cerita ya. Nah, ini percaya dan tidaknya kembali kepada diri masing-masing. Nah, cerita bahwasanya di alam mereka tersebut masih memiliki sifat yang ya saling marah-marah, tidak suka seperti itu. Masih hal demikian ditanamkan di dalam diri mereka, di dalam leluhur ini. Nah, jadi ini kembali ya kepada masing-masing apakah percaya dan tidaknya. Nah, karena Samanera kemarin mendengar ketika arwah mendiang ini masuk ke raga orang yang masih hidup seperti itu. Nah, ceritanya demikian. Ya, jadi sama halnya diumpamakan seperti ketika kita menggoreskan garis di dalam ataupun di sebuah batu yang tentunya hilangnya bakalan lama, bahkan sulit untuk hilang kalau kita menggoreskan garis di batu. Nah, bahkan air ataupun angin apapun itu sulit untuk menghilangkan garis tersebut. Jadi sama halnya dengan seseorang yang sering-sering marah, bahkan marahnya ini berlangsung lama seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, nah yang walaupun seseorang ini memiliki sifat marah seperti itu, sering marah-marah, akan tetapi marahnya tidak berlangsung lama, hanya sebentar seperti itu. Diumpamakan seperti seseorang yang membuat garis di tanah. Nah, jadi kalau seseorang membuat garis di tanah, tentunya garis tersebut cepat hilang ya. Cepat hilang, entah itu bisa dihilangkan oleh air ataupun ketika orang berjalan ke sana kemari. Nah, garis tersebut cepat hilang. Sama halnya diumpamakan seperti seseorang yang walaupun sering marah-marah, akan tetapi marahnya tidak berlangsung lama, hanya sebentar seperti itu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu, nah yang walaupun seseorang benci kepada kita, sering berkata kasar kepada kita, nah kita masih mau bergaul dengan dia, kita masih mau bersabar, bahkan masih mau menyapa dia, mengajak ngomong, yang walaupun orang tersebut marah-marah kepada kita, sering bahkan, dan juga sering berkata kasar. Nah, pada intinya sifat yang ketiga ini sifat yang penyabar.
yang pada intinya juga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian diumpamakan seperti seseorang yang membuat garis di air, ya. Membuat garis langsung hilang, ya. Jadi sama halnya juga dengan sifat seseorang yang sabar, yang walaupun orang lain marah-marah kepada dirinya, berkata kasar, bahkan benci, tapi dia masih sabar, masih mau bergaul. Nah, ini ketiga hal yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Lekana Sutta. Nah, jadi kira-kira dari ketiga hal tersebut Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian memiliki sifat yang nomor berapa? Ya, kembali kepada diri sendiri ya. Itu tergantung kepada diri sendiri mau menanamkan sifat yang keberapa, yang ke-1, 2 ataupun yang ketiga. Nah, lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, nah kita sudah tahu nih apa yang dilakukan seseorang ketika ia ini memiliki sifat pemarah, memiliki sifat benci. Nah, jadi beberapa hal yang sudah sama Nera sampaikan tadi mungkin saja sering kita dengar ataupun sering kita lihat. Yang kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kemarahan yang ada di dalam diri kita, kebencian yang ada di dalam diri kita itu berkurang. Nah, jadi ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Sang Buddha ketika kita masih memiliki rasa sifat pemarah, sifat benci, tidak suka kepada orang lain. Nah, jadi ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Patamaggata Patiwinaya Sutta yang ada di Anguttara Nikaya. Nah, Sang Buddha menjelaskan untuk menghindari ataupun mengurangi rasa sifat marah tersebut. Nah, jadi apa hal yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hendaknya menanamkan sifat metta, cinta kasih, ya, mendoakan, ya, yang walaupun, nah seperti yang Samanera sampaikan tadi, poin yang ketiga, sifat seseorang itu, nah yang walaupun orang-orang marah kepada kita, benci kepada kita, hendaknya kita memancarkan cinta kasih. Nah, yang walaupun hal ini sulit ya, sulit dilakukan. Nah, saya mengingat waktu itu yang mulia Bante Kantidaru menyampaikan ketika seseorang marah-marah kepada kita, benci kepada kita, hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena hal demikian ya, seseorang yang marah-marah kepada kita, benci kepada kita, itu bisa saja karma buruk kita itu cepat muncul. Ya, cepat muncul karena memang bisa saja di kehidupan kita di masa lampau kita memiliki sifat yang benci, marah-marah kepada orang lain, sehingga di saat ini orang lain juga marah-marah kepada kita, benci kepada kita. Nah, Bante Kanti mengatakan ucapkanlah terima kasih karena karma buruk kita itu cepat muncul, cepat berbuah, yang artinya karma buruk yang kita lakukan di masa lampau itu berkurang seperti itu. Yang walaupun ya bisa saja hal ini sulit ya, sulit dilakukan oleh seseorang di kehidupan saat ini. Yang ada pastinya ikut marah ya, ikut marah balik kepada dia ya. Bahkan ikut benci juga ya kepada orang tersebut. Nah, hendaknya ya disampaikan oleh Sang Buddha memancarkan cinta kasih, terutama ketika kita tadi ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian melakukan meditasi ya. Meditasi hendaknya memancarkan cinta kasih juga. Nah, dari ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu tidak hanya makhluk-makhluk yang berada di sini ya, makhluk-makhluk yang berada di Indonesia, bahkan itu semua makhluk yang berada di dunia, baik itu yang nampak ataupun yang tidak. Karena dikatakan ya, dikatakan semoga semua makhluk. Nah, jadi kan semua makhluk tidak hanya ya, yang berarti tidak hanya makhluk-makhluk yang berada di tempat ini ya, di luar juga, di Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Nah, hal demikian termasuk dalam pancaran cinta kasih. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian yang kedua yaitu memancarkan sifat karuna, kasih sayang, yang pada intinya
tidak ikut-ikutan marah, yang walaupun orang lain marah kepada kita, ya sudah dibiarkan saja, diabaikan. Karena nanti ujung-ujungnya itu akan membuat penderitaan bagi mereka sendiri yang marah-marah. Ya, kita selalu sabar, hendaknya dibiarkan saja. Ya, itu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan sifat yaitu keseimbangan batin. Ya, seperti yang Samanera sampaikan tadi, ya, jangan sampai ikut serta marah-marah, benci kepada orang lain. Batin ini harus seimbang, harus tahu apakah marah-marah tersebut bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bisa dikatakan apakah mencelakai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, hendaknya kita perlu tahu batin kita harus seimbang, ya. Jangan sampai ikut serta marah-marah ataupun benci kepada orang lain. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian yang keempat yaitu mengabaikan dan tidak memikirkan. Nah, sama yang Samanera katakan tadi. Nah, jangan sampai terlalu dipikirkan, ya. Terlalu dipikirkan, hendaknya diabaikan saja. Nanti orang yang marah kepada kita akan capek sendiri, akan lelah sendiri, ya. Kalau kita abaikan, bahkan ketika tidak dipikirkan. Nah, pernah Samanera sampaikan, nah, seperti halnya gelas ini, ya. Gelas ini yang berisi air, kalau Samanera angkat mungkin beratnya tidak seberapa, ya, tidak seberapa. Akan tetapi kalau diangkat lama-lama pasti akan berasa sakit, berasa berat kalau dipegang lama-lama. Jadi sama halnya dengan pikiran kita ini, jikalau kita memikirkan orang yang tidak suka kepada kita, yang benci ataupun marah kepada kita, kalau kita selalu memikirkan, itu akan membuat penderitaan bagi diri sendiri. Nah, karena kita memikirkan, terus memikirkan. Nah, hendaknya diabaikan saja dan tidak dipikirkan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yaitu kita hendaknya selalu mengingat bahwasanya kita memiliki ataupun perbuatan yang kita lakukan ini untuk diri sendiri. Kama untuk diri sendiri, ya. Segala perbuatan apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk, itu akan terwarisi kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bahwasanya orang yang memiliki sifat pemarah, benci seperti itu akan kembali bersifat perbuatan kama yang ia miliki sendiri. Ya, jadi segala apapun yang dilakukan, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu akan terwarisi kepada diri sendiri. Ya, tidak jauh, tidak bakalan jauh. Itu akan mewariskan kepada diri sendiri. Nah, jadi hendaknya kelima hal ini, kelima sifat ini kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan sifat pemarah yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi siapa di sini yang masih memiliki sifat pemarah? Masih ada? Masih ya? Masih apa tidak? Ya, jikalau masih memiliki sifat pemarah, dikurangi, ya. Dikurangi dengan menerapkan kelima hal tersebut. Memancarkan metta, lalu adanya kasih sayang, dan juga keseimbangan batin. Ya, batin kita harus seimbang. Yang kemudian juga tidak memikirkan ataupun mengabaikan ketika ada orang yang marah ataupun tidak suka kepada kita. Dan juga biarkan saja. Karena apa? Karena memiliki kama masing-masing, memiliki kama tersendiri. Nah, mereka benci kepada kita, tidak suka kepada kita, bahkan marah kepada kita, itu nanti kembali akan mendapatkan kama tersendiri. Nah, jadi sekiranya ini Dhamma Desana yang dapat Samanera sampaikan, ya semoga ini menjadi pengetahuan baru buat semuanya dan tentunya semoga ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Ya, semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma, semoga Dhamma tetap lestari. Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu,
Sadu. Ya, selamat sore semuanya. Ya, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya mari kita beri penghormatan kepada Samanera Wimala Waso. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silesa nicang uda pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Para hadirin tetap bersikap anjali. Samanera akan meninggalkan ruang puja bakti. Selanjutnya mari kita menambah kebajikan dengan berdana. Kasih atas dana yang telah diberikan. Selanjutnya mari kita melimpahkan jasa kebajikan kita dengan membacakan etawat. Handamayang etawata tiadipati danang karomase. Etawata jaam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe buta numodantu sabba sampati siddhya etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe satta numodantu sabba sampati siddhya akasata cabun mata dewa naga mahiddhika punyang tang anumoditwa rakantu lokasantikang
akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, imang rakan turatakang, idang wonyati nang hotu, sukita hontu nyatayo, idang wonyati nang hotu, sukita hontu nyatayo, idang wonyati nang hotu, sukita hontu nyatayo, Dewa wasatu kalena, sasampati hotu ca, pito bawatu loko ca, raja bawatu damiko, akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, cirang rakan tu sasanang, akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, cirang rakan tu desanang, akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, imang rakan tuwatukang, akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, cirang rakan tudayake, akasata cabun mata, Dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa, cirang rakan tumang pare. Marilah kita membacakan pelimpahan jasa. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa,
setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi wihara Graha Buddha Manggala ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai, mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya bakti selesai. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.